Oh, ada berapa arod? 9. Satu. Tuh kan. Minum dulu, minum biar agak segar. Minum dulu, minum. Ini kayaknya minggu depan nggak akan ada hadir lagi. Pusing aing lah. Ada Pak, tahun 2003 pertama ngaji di pesantren ini, yang hadir tuh banyak sekali. Karena aneh nih ngaji kayak begini, nggak pernah denger. Biasanya tuh ngaji cara wudhu, cara sholat ya. Tuh, ngaji kayak begini tentang Allah, aneh, rame banget. Duduknya kayak sholat lebih rapat, di majelis penuh, di teras-teras rumah penuh. Begitu makin pusing. Kenapa? Ada yang cerita, kenapa Pak berhenti ngaji? Pusing. Udah mah ngaji aja belum tentu paham, apalagi nggak ngaji. Benar? Kita yang diwajibkan oleh Allah hadir di majelis ilmu D3JN. Ini istilah baru hadir. D3JNN. Nah, apa tuh? Duduk dengan diam, jangan ngantuk, jangan ngobrol. Itu yang diwajibin Allah. D3JNN, bukan Jawa Pos Nasional ya. D3, duduk dengan diam, jangan ngantuk, jangan ngobrol. Makan boleh. Itu makan boleh. MB berarti tanda ditambah, makan boleh. Minum boleh. Kok enggak paham? Enggak wajib, enggak dosa. Tapi kalau enggak D3JNN dosa. Suruh ngaji enggak ngaji dosa. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ngaji itu wajib bagi muslim laki maupun perempuan. Fariidah, ingat nih, ini intermezzo sedikit keluar dari bahasan. Kita mengenal apa vocabulary Arab sedikit, mufradat. Fariidah beda dengan fardu, Pak. Kalau fardu itu wajib. Kalau fariidah wajib banget. Gitu. Kalau kata ilmu sorof di pesantren namanya sigot mubalago. Kalau kata bahasa sastra Indonesia namanya apa? Ini nggak makan sekolah susah. Ini pasti lulusnya pada nyogok semua ini tuh. Bahasa Indonesia paling 3 ini. Kan gaya bahasa Indonesia itu ada pleonasme, personifikasi, apalagi tuh. Lagi ada 9 kalau nggak salah. Apalagi? Nggak bakal hafal. Ada. Ngaji itu wajib banget. Jadi pakai mad panjang ngomongnya dan ngeden juga pakai banget. Ngaji itu wajib banget. Itu kalau thalabul ilmi fardun, ngaji itu wajib. Gitu doang. Tapi thalabul ilmi fariidatun, ngomongnya kayak tadi tuh wajib banget. Syahadat nggak sah tanpa ilmu, nggak bisa nyelamatin anda dunia akhirat. Sholat nggak sah tanpa ilmu. Syahadat nggak bisa nyelamatin anda dunia akhirat kalau tanpa ilmu. Sholat nggak bisa diterima Allah, bahkan sah juga mungkin tidak tanpa ilmu. Zakat tanpa ilmu nggak bisa. Haji umroh tanpa ilmu nggak bisa. Kerja tanpa ilmu agama nggak bisa jadi ibadah kerja. Dan lain sebagainya. Ilmu. Talabu al ilmi, alif di sini, al ilmi di sini ada alif lamnya. Artinya apa? Ilmu spesial yang diwajibin itu. 3 ilmu yang wajib dipelajari khusus al ilmi, bukan tolabu ilmin ya, tapi al ilmi apa? Ilmu syariat, ilmu thariqat akhlak, dan ilmu hakikat tauhid. Kalau 3 ilmu ini tidak dipelajari, dosa kita, celaka di kuburan, apalagi nanti di akhirat. Misal saudara enggak sekolah SD seumur hidup, enggak dosa. Misal doang ini mah, terus saya dianggap penentang lagi.
nggak pernah kuliah seumur hidup, nggak dosa. Di kuburan nggak ditanya, kenapa kau nggak kuliah? Nggak akan ditanya. Nggak paham ilmu astronomi, ilmu fisika, kimia, nggak ditanya, nggak. Tapi kalau gimana cara sholat kamu, gimana isi syahadah kamu, gimana, itu akan ditanya, hadirin. Hati-hati. Halo? Kayaknya udah mulai tegang ini. Minum lagi. Sampai di mana tadi? Faridoh. Itu kalau dalam bahasa sastra Indonesia namanya hiperbol. Meluar biasakan sesuatu gitu ya, Pak. Tuh wajib banget, hiperbol. Bukan kewajiban yang biasa. Orang dagang tanpa ilmu syariah dalam dagangnya bisa mendekatkan ke neraka, ngurangin timbangan dan lain sebagainya. Panandang jadi pejabat, calon bupati beliau, amin. Kalau enggak kenal ilmu tentang Allah, ngutil melulu, benar. Tapi kalau udah kenal Allah, nggak mau, ini bukan hak saya, ini hak rakyat, ini hak negara, saya takut. Sikat, nggak ada orang, memang orang nggak ada, tapi Allah ada. Celaka saya dunia akhirat. Gitu kalau udah kenal Allah, Pak. Pondasi. Nah, ini kayak begini nih. Tapi yang diwajibkan apa tadi? D3 JNN. Begitu udah ngaji nggak paham, nggak dosa. Udah duduk dengan dian penuh konsentrasi, tidak artinya tidak ngantuk, tidak ngobrol, mumatnya penggugur dosa. Pusing aing mikiran ngaji itu bisa gugur dosa. Makanya sering mumet kalau ngaji. Iya. Di kitab dijelasin ada dosa yang tidak bisa bersih lewat sholat, puasa, zakat, tapi lewat pusing mikirin ngaji nggak bisa gugur tuh dosa. Ini kan potongan nggak bisa khusus sholat, sedekah juga kurang, dosa begudang-gudang sedekah 2.000. Makanya yang wakaf ke Bojong udah berhenti kayaknya nih. Tapi gara-gara pusing mikiran ngaji, ngertos-ngertos orang ngerti, itu dosa bisa berguguran. Masya Allah, kemurahan Allah. Untung bae nu haji mah yang paham alhamdulillah, yang belum paham gugur dosa. Yang pusing banget dosanya gugur banget. Makanya mending langsung paham sama mending pusing. Emang dasar kurang IQ-nya jadi pusing we. Gitu, Pak. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Dulu ada jamaah ya seorang, saya nggak boleh sebutin, bukan dari sini. Kenapa Pak nggak berhenti ngaji? Aduh, itu mah bukan kelas saya. Saya ngaji kayak begitu asa dipuncitan, jangan asa digorok. Atau tambah nggak paham. Yang hadir aja belum tentu paham, apalagi yang tidak hadir. Jadi yang diwajibin Allah D3 JNN. Paham dan tidak nggak wajib. Kenapa? Karena yang ngasih paham siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh konsentrasi. Setelah itu la haula wala quwata illa billah. Jangankan Bapak ya, yang tipe-tipe kurang IQ. Saya aja ngaji kayak begini berkali-kali, lalu Allah takdirkan saya jadi penyampai. Seiring berjalannya waktu terus nambah. Oh begini, oh nemenggi. Oh, ilmu ketika diamalkan akan ditambah kepahaman oleh Allah. Ilmu ketika diajarkan akan makin dipahamkan oleh Allah. Bukan kehebatan kita menyampaikan, kehebatan Allah yang memberikan kepahaman kepada kita. Gitu hadirin sekalian. Makanya pulang dari sini ajarin ke isi dan anak-anak. Apa? Itu yang tadi. Bu, anak-anak, makhluk secara umum terbagi dua. Satu jauhar, kelompok zat. Dua arod, kelompok sifat. Kelompok zat makhluk ada 5: bahan, bentuk, jisim, nafsu, akal. Paham? Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Cuma setengah menit. Jauhar apa Pak? Nggak tahu, nggak ngerti tadi.
Nah, sekarang kita masuk ke bahan ya. Apa itu bahan? Apa itu bentuk? Apa itu fisik? 3 aja dulu. Contoh. Ibu-ibu, Bu. Ibu siapin terigu, lalu gula. Bukan sekarang, ntar. Terigu, gula, apalagi mentega, telur, air secukupnya. Itu bapaknya nanya, Bu mau bikin apa ini? Kenapa bapaknya nanya? Kenapa suami nanya? Kenapa nggak tahu? Hah? Nggak bikin. Kenapa? Baru bahan, belum. Yang kedua apa tadi? Belum berbentuk. Makanya kita nanya, masih bahan. Bahan apa namanya itu? Bahan bangunan. Bangunan Bolu, bangunan Nogosari, Papais, bangunan Molen dan sebagainya kan. Nah, lalu itu namanya bahan. Lalu dibikin oleh si ibu, aduk pakai mixer, masukin ke cetakan, dimasukin ke oven, dipanasin, begitu beres. Oh, mau bikin bolu. Kalau kecil-kecil bikin kecil-kecil bulat bolong tengah apa? Ini serius, jangan ngeres. Hah? Apa? Donat. Jadi duluan bahan apa duluan bentuk? Duluan bahan. Bahan adalah sesuatu yang menjadi tempat bagi bentuk. Bentuk adalah sesuatu yang menempati bahan. Dan ini semua fisik, zat. Ketika bahan dan bentuk berpadu, masuk ke yang ketiga apa? Jisim, jasmani, fisik, jasad. Ini fisik bolu bagus banget, gitu kan? Boleh nggak disebut ini jasad bolu bagus banget, boleh nggak? Boleh, cuman nanti dibawa ke rumah sakit jiwa, ke Grogol. Gitu. Nah, jadi bahan duluan, baru bentuk, lalu berpadu jadilah jisim fisik. Sekarang di sini ada tumpukan pasir, batu split, semen, besi dan sebagainya. Apa namanya? Bahan. Bahan apa? Bahan bangunan. Datang orang pendatang, ini mau dibikin apa? Kenapa nanya? Belum berbentuk. Tiba-tiba dikonstruksi sama ahlinya, tukang bangun pondasi, dinding, jendela, terus di atasnya pakai kubah. Jadi apa? Oh, dibikin masjid. Lalu di sana dibangun konstruksi susun terus, tiba-tiba di atasnya dikasih ginian. Jadi bikin apa? Gereja. Itu bahannya sama, bentuknya beda, beda nama. Atau dibikin dicampur, dicetak, semen, pasir, split segala macam, terus dicetak panjang lebar ada sekitar 50 meter. Lalu udah jadi ditaruh di atas sungai, apa namanya? Jembatan. Sama bahan, beda bentuk, beda nama, beda fisik. Begitu. Sekarang kita ama monyet, bahannya sama nggak? Bahan kita apa? Kita nggak usah nyebutin unsur kimiawi, karbohidrat, protein, nggak usah. Pusing teman. Bahan kita yang kasat mata apa? Daging, tulang, darah, bulu-bulu kasar dan halus, gitu kan? Nggak usah pakai zinc, nggak usah. Sama enggak dengan kebo? Ngaku. Ngaku. Bu, sama enggak dengan kebo? Berarti ibu tiap malam tidur sama siapa? Kenapa kita disebutnya orang manusia nas, tapi itu yang ono disebutnya kerbau? Kenapa? Beda bentuk. Berfisik sama. Kenapa disebut fisik? Fisik kerbau, fisik kita. Jasmani kerbau, jasmani kita. Jasad kerbau, badan kita. Sama, tapi beda penamaan.
sama bahan beda bentuk. Cuman kalau amak monyet rada mirip sedikit hadirin. Apa bedanya kita sama monyet? Monyet punya, kita nggak punya, kita punya akal, dia nggak punya. Jadi kalau, dan perbedaan dalam segi syar'i apa? Syariah. Kita sholat, monyet enggak. Kita wajib ngaji, monyet enggak. Jadi yang nggak mau ngaji berarti, saya nggak ngomong loh ya, saudara yang ngomong. Jadi yang ibu punya suami yang nggak mau ngaji dan sholat berarti tidur sama. Berarti yang isinya nggak mau ngaji dan sholat berarti nidurin. Berarti anaknya. Bahan bentuk. Sekarang itu manusia udah, pepohonan, binatang udah. Sekecil apapun, nyamuk itu pun ada bahan dan bentuk sehingga disebut fisik. Sekarang tumbuh-tumbuhan, pohon pisang ada bahannya kayak gimana? Kayak gitulah. Pohon beringin, pohon kelapa ada bahannya sama enggak bahannya? Pohon pisang dengan pohon kelapa beda, tapi tetap ada bahan. Berarti disebut hayuli, bener? Berarti jauhar kan? Lalu ada bentuknya, bentuk pisang dengan bentuk beringin beda kan? Berarti ada bahan dan bentuk. Berarti bisa nggak disebut jasad? Bisa nggak disebut jisim, fisik, jasmani, badan? Bisa. Segala sesuatu yang berfisik berarti campuran dari bahan dan bentuk. Sekarang nih. Tadi terigu apa namanya? Terigu, gula apa namanya? Bahan. Udah bisa disebut fisik belum? Ini yang ginian apa cerdas-cerdas nih? Yang ngomong belum berarti belum cerdas. Itu terigu kita ambil satu, sudah bisa nggak disebut fisik, jisim? Sudah. Kenapa? Ada bahan dan bentuk. Pasir bahan bangunan kan? Tapi kalau kita ambil satu butir pasir, bisa nggak disebut fisik, jisim? Kenapa? Karena ada bahan dan bentuk. Bentuknya ada yang bulat murni, ada yang rada lonjong dan gerinjul-gerinjul kan? Berarti sebetulnya bahan pun bisa disebut fisik kalau kita telusur. Nah sekarang kalau kita dipotong-potong, naudzubillah misal, atau nggak usah kita lah, kambing, rada sadis ngomong kita mah. Kalau kita dibunuh, dipotong-potong, apa namanya? Mutilasi. Nih badan kita bisa dipotong dua, bisa dipotong 10, 100, 1000, sejuta, semiliar, dicincang triliunan sel sampai nggak bisa dipotong-potong lagi. Namanya apa? Ini kayaknya nggak makan kuliah ya begini nih. Nggak makan sekolah kayaknya. Benda yang sudah tidak bisa dipotong, dibagi-bagi, apa namanya? Apa Pak? Atom. Pulang. Udah bisa jawab, pulang, lulus. Atom. Ada lagi yang mengatakan atom pun masih bisa dibagi proton dan neutron, benar? Nggak ada tipe, lulus ini kayak gitu, paling 0 nilainya. Fisika apa kimia. Jadi namanya jauhar firid, jauhar fardu dalam istilah ilmu kita. Atom, sebuah benda, zat materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, itu pun tetap bisa disebut fisik. Kenapa? Kalau kita ambil, ada bahannya, ada bentuknya, dengan pakai mikroskop misal ada virus kecil banget, ada bahannya, ada bentuknya, ada fisiknya. Artinya apa? Seluruh makhluk berbahan, berbentuk, berfisik. Sekarang kita piknik ke alam gaib. Kalau di sana kan alam sutra. Nah, kini alam gaib. Malaikat, makhluk bukan? Ciptaan siapa? Apa bahan buat bikin malaikat? Cahaya. Allah bikin malaikat dari cahaya. Berarti ada bahannya. Bentuk malaikat kayak gimana? Pengen ngelihat malaikat?
Israel yang paling enak mah. Itu kata Rasulullah, malaikat Jibril itu bentuk aslinya itu sayapnya ketika dikepar tertutup ufuk barat sampai ufuk timur, 600 sayap malaikat Jibril. Bahkan dalam kitab Tauhid dijelaskan, kita jangan ngebayangin malaikat asli itu kayak kita, sebesar kita ngikut-ngikutin Raqib dan Atid. Itu malaikat asli. Kalau kita bergelantungan di telinga malaikat, mau ngejatuhin diri ke pundaknya 400 tahun baru nyampe. Kita diam di kaki malaikat, mau terbang ke pundaknya dengan kecepatan supersonik, men. Itu ratusan tahun baru nyampe. Jangan coba-coba ngelawan malaikat, apalagi Israel. Dicekek sih ya. Itu bentuk malaikat yang asli. Artinya apa? Beda-beda bentuknya, tetapi tetap berbahan dan berarti bisa disebut jauhar, bisa disebut jisim. Cuman ahli istilah bahasa Arab mengatakan kalau makhluk gaib disebutnya jirim. Lamun cek manandang mah, kerpeting aing ketemu itu ngajirim segede kebo, gitu kan, ngajirim bahasa Sunda, berjisim sebetulnya. Setan ada bahannya. Nah kalau setan udah kenal semua, udah kenal karena biasanya diperbudak setan ini. Nah setan bahannya apa? Api. Bentuknya yang jelas nggak mengenakan aja lah setan mah. Berarti bisa disebut jisim? Bisa. Begitu hadirin. Sorga ada bahannya dari inten permata, bentuk wah diceritakan dalam hadis apartemen begitu indah sorga. Neraka ada bahannya, bentuknya semua makhluk nyata maupun makhluk gaib berbahan, berbentuk sehingga berfisik. Allah mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Allah lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan apapun. Allah laisa kamitslihi syai'un, apapun tidak ada yang menyamai Allah. Kalau makhluk berfisik karena ada bahan bentuk, Allah enggak berfisik hadirin. Ini intinya bahasan kita. Hati-hati. Makanya jangan ngebayangin Allah ngajublek, ngebelek-belek, ngejentul, ngajogrok, nongkrong. Musyrik sih ya. Musyrik kowe. Di orang Jawa mah. Hati-hati. Musyrik itu apa? Menyekutukan, menduakan, menyamakan dengan makhluk. Kita ngebayangin Allah berfisik, bisa jadi kafir mujassimah, menjisimkan Tuhan. Kebayang Allah punya kepala, tangan, kaki, perut, dada. Kebayang punya tangan, yadullah, tangan Allah. Ini tangan fisik karena ada bahan dan bentuk. Laisa kamitslihi syai'un. Lalu gimana itu yadullah artinya? Nanti kita bahas pada episode berikutnya. Jangan meninggal dulu, ini belum selesai ngaji. Pertemuan berikutnya wajib hadir. Dan tolong pesan saya yang paling harus diperhatikan, jangan meninggal dulu. Ini belum selesai ngaji, baru episode pertama. Halo? Kumaha atuh carana? Israel, tolong jangan cabut nyawa dulu, belum selesai ngaji. Nanti ngaji ini mau dibikin 100 tahun biar nggak selesai-selesai. Jadi kalau kita ngebayangin Allah ngejublek, ngebelek, ngejentul, ngejogrok, berfisik, cahaya Tuhan. Hati-hati ngomong cahaya Tuhan, bukan tidak boleh, ngaji ini dulu baru boleh. Cahaya Tuhan di sini artinya hidayah Allah, petunjuk. Ada orang Tuhan bersemayam dalam jiwa, bahaya ngomong begitu. Bukan tidak boleh, apa dulu maknanya nanti. Hati-hati. Mujassimah nanti berfisik. Karena ada ahlus sunnah, ya kan? Ada syiah, ada mujassimah dan seterusnya. 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, kata Nabi. Ini akidah pondasi usuluddin namanya. Masya Allah. Terus gimana tuh? Ya suka kebayang aja Allah teh. Jika bun-bun mah suka kebayang aja, ngejublek, ngebelabeng, ngejentul, ngejogrok, berfisik, kan gitu kan? Halo? Ngaku, suka kebayang nggak? Cepetan biar cepet selesai. Ngaku, kebayang nggak? Kebayang, yang jujur. Allah juga tahu pada musyrikin KB, bener? Allah juga tahu.
Nah, jangankan model kita, orang-orang umum, orang-orang spesial pun begitu. Sehingga beliau, para ulama ahli tauhid, ahli ma'rifat, ngasih rumus ke kita. Idza alqa syaitanu fi dhihnika, jika ada bisikan setan ke dalam benak pikiran kamu, fama haqiqatullah, lalu dia bertanya, habis kayak gimana dong Allah tuh aslinya kayak gimana, dari apa, kayak gimana, berbentuk seperti apa? Katanya nggak berbahan, nggak berbentuk, nggak berfisik, padahal semuanya kan begitu. Habis kayak gimana? Fama haqiqatullah, kata iblis, bisikan masuk. Jawablah. Fakul biraddi dzalik, jawaban bisikan tersebut, la ya'lamullah illallah, tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah, tidak ada yang tahu keaslian Allah kecuali Allah. Gitu hadirin. Lalu guru kami, beliau ahli ma'rifat, seorang waliullah, menyederhanakan lagi kalimat tersebut. Tolong nih rumus, dengerin. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, yakini apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Enggak ada sepertinya Allah mah. Apa? Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, yang terlintas, yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu iblis. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Jadi tidak ada sepertinya Allah, tidak ada yang menyamainya. Yakini Allah ada, dia maha mendengar, mendengarnya nggak butuh telinga. Dia maha melihat, melihatnya nggak butuh mata. Mata kalau kita ambil satu, ada bahannya, ada bentuknya, berarti berfisik, berjisim. Allah nggak butuh itu. Mata tinggalnya di mana? Di kepala. Kepala berfisik, berbahan, berbentuk. Allah jangankan fisik, jisim, bahan dan bentuk pun nggak butuh. Ada orang yang punya keyakinan gara-gara ayat Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi, berarti Allah cahaya. Musyrik. Makanya memahami ayat itu harus pakai tafsir. Ayat munawwirus samawati wal ard, Allah yang menyinari langit dan bumi, bukan Allah sinar cahaya, bukan. You understand? Pernah berapa tahun yang lalu ada pesantren dibakar massa di Pandeg Serang, Banten. Pernah dengar? Emang kurang gaul lah begitu. Susah ngajam yang kurang gaul, memperlambat waktu. Oh, itu. Apalagi yang di luar-luar udah kuno banget tuh. Tahun sekitar belasan tahun yang lalu, mungkin 20 tahunan lah. Ini belum pada lahir ini, belum. Saya waktu itu ngelihat berita SCTP, berita-berita TV. Tahu Buya Muhtadi di Miati? Beliau sekarang masih ada, saksi hidup. Buya Muhtadi undang seorang pengasuh pesantren ke MUI Banten. Tuh, di sidang. Gara-gara apa? Itu pengasuh pesantren. Sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama, rukun Islamnya sama. Cuman bedanya dikit doang, sitik banget. Dikit banget. Gara-garanya apa? Dia panggil santri senior. Saya nggak boleh sebutin nama pesantrennya ya, mudah-mudahan sekarang udah tobat nasuha, kembali ke jalan yang benar. Di sidang itu warga merangsek Panandang, mau bakar, bunuh, dijaga oleh polisi aparat. Abuya sedang menyidang untuk meluruskan kesesatan, aliran sesat. Sama ibadahnya sama, santrinya banyak, pesantrennya 2 lantai, dibakar massa nggak ketahan. Kalau kan nggak boleh kan kita main hakim sendiri begitu. Nah, gara-garanya apa? Sedikit banget. Santri seniornya diundang suatu saat, suatu waktu. Ini, tutup matamu. Gimana caranya? Gini, tutupnya gini nih. Jempolnya disilang, nutup mata dan hidung. Gini caranya. Nah, tutup. Nah, udah gitu, ditanya,
Tuhan ada? Ada. Seperti apa? Cahaya. Ini dikit banget penyebabnya. Dia punya keyakinan Tuhan itu cahaya. Keluar dari akidah yang benar, hancur, sesat dan menyesatkan. Masya Allah, hati-hati. Cahaya Tuhan telah masuk ke dalam kalbunya. Boleh tidak ngomong gitu? Boleh. Yang dimaksud cahaya itu adalah hidayah, petunjuk. Bukan Tuhan itu cahaya. Cahaya itu zat, jauhar, bahan buat bikin malaikat. Ini cahaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Masya Allah, dibakar apa itu masa pesantrennya, dibubarkan. Naudzubillah min dzalik. Pondasi ini salah dikit beresiko murtad. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini merupakan pertolongan dan nikmat Allah yang amat agung untuk meluruskan ketauhidan kita, untuk mengabsahkan syahadat kita, untuk menjadikan syahadat kita kelak menjadi penolong kita. Karena syahadat ada syahadat munjiyah, ada ghairu munjiyah. Kalau kita dengar khatib Jumat, tiap hari Jumat suka khutbah begini, asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumin nusyur min yahlim yaumiz ziham. Aku bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah, dengan kesaksian syahadat tunji qailaha, yang bisa menyelamatkan pengucapnya nanti di akhirat. Berarti ada syahadat munjiyah, ada syahadat ghairu munjiyah. Ada syahadat yang bisa nyelamatin sehingga kita bisa masuk surga, ada yang tidak bisa nyelamatin. Masya Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa diterima harus memenuhi syarat. Syarat sah syahadat ada diantaranya ma'rifat, kenal Allah. Kita berikrar tiada Tuhan selain Allah, Allahnya enggak kenal, kan enggak masuk akal. Itulah hadirin sekalian, alhamdulillah kita dapat nikmat yang begitu agung, nikmat ilmu pagi ini. Mudah-mudahan ini ilmu jadi jalan penunjuk untuk keyakinan kita makin benar, makin lurus dan makin sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf sebuah manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rumus, jangan lupa yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang Allah tidak seperti itu. Tapi rumus ini tidak bisa kita pahami tanpa mengkaji seperti tadi. Jangan sampai saya udah punya rumusnya nggak mau ngaji lagi, nggak bisa. Untuk meyakini rumus itu butuh ilmu yang panjang. Terima kasih, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallam radhiyallahu ta'ala ala sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi sahbihi sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin.